الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروا kita sebagai insan yang beragama senantiasa lagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, alhamdulillah. 7. Jabatan fungsional sebenarnya di Universitas Negeri Semarang mengambil pendidikan Di Semarang yang saya hormati juga Bapak Ibu guru di lingkungan. Bagaimana pemanfaatannya dan bagaimana kendalanya, di mana teknologi itu hanya bagian dari alat saja, di mana siswa itu harus bisa mengontrol, bisa mengendalikan teknologi supaya mereka bisa lebih bijak dalam penggunaannya. Itu sudah gencar di negara-negara maju, tapi ekspor motor tersebut kan pilihannya pasti kalau orang menyakiti itu dibunuh, di apa namanya, mungkin ditembak dan lain-lain. kalau saya persentase saya melihat Ternyata tidak ada perubahan, sangat kecil perubahan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, perkenalkan saya Nisa Fatur Rahmah, mahasiswa Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai edukasi New Normal Life mengenai pencegahan COVID-19 dengan langkah 3M. Nah, pertama-tama tentu saja yang harus kita ketahui adalah pengertian dari COVID-19. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 merupakan jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus corona, di mana virus tersebut menyerang sistem pernafasan manusia. Kasus pertama dari penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina pada akhir 2019. Sejak saat itu, COVID-19 menular dengan sangat cepat ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, kasus COVID-19 terus-menerus meningkat. Bahkan, pada bulan Januari 2021, total kasus COVID-19 di Indonesia telah menembus lebih dari 1 juta kasus. Seiring dengan peningkatan jumlah kasus COVID-19, tentu saja kita sebagai warga masyarakat memiliki kewajiban untuk disiplin melakukan pencegahan guna menekan angka peningkatan kasus COVID-19 tersebut. Nah, salah satu pencegahan yang dapat dilakukan oleh warga masyarakat adalah langkah 3M. Nah, pada video kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai pencegahan COVID-19 dengan langkah 3M. Nah, mari kita bahas lebih rinci mengenai satu persatu langkah 3M. Langkah pencegahan 3M yang pertama yaitu menggunakan masker. Menurut penelitian internasional, menggunakan masker kain dapat menurunkan resiko penularan COVID-19 sebesar 45%.
Sedangkan menggunakan masker bedah mampu menurunkan resiko penularan COVID-19 sebesar 70%. Halo semuanya, kembali lagi di Edukasi New Normal Life bersama saya Nisol Faturrahmah. Pada video kali ini, kita akan sama-sama membahas mengenai topik gejala dari COVID-19 beserta penanganannya. Nah, seperti yang telah kita bahas pada video sebelumnya, COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Nah, virus corona ini merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan dan dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru berat, hingga kematian. Virus corona sendiri dapat menyerang ke semua orang dan ke segala usia. Contohnya lansia, orang dewasa, anak-anak, bayi termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Dan yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Nah, seperti yang telah kita bahas, virus corona ini dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya jika terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang dengan daya tahan tubuh lemah. Nah, lalu bagaimana ya gejala dari COVID-19 sendiri? Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak nafas. Ada pula beberapa gejala lain yang bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau, dan ruam pada kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Nah, untuk menentukan apakah pasien terinfeksi virus corona, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien dan apakah pasien baru saja bepergian atau tinggal di daerah yang memiliki kasus infeksi virus corona sebelum gejala muncul. Dokter juga akan menanyakan apakah pasien ada kontak dengan orang yang menderita atau diduga menderita COVID-19. Guna memastikan diagnosis COVID-19, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan seperti berikut. Yang pertama yaitu rapid test. Nah, rapid test ini dilakukan untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Yang kedua yaitu swab test atau tes PCR untuk mendeteksi virus corona di dalam dahak. Yang ketiga yaitu CT scan yang dilakukan untuk mendeteksi adanya infiltrat atau cairan di paru-paru. Cuci telapak tangan, cuci punggung tanganmu, kesela-sela jari, tangan kanan dan kiri. Jangan lupa kuku, lalu bilas, keringkan dengan handuk atau tisu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Salsabila, mahasiswa S1 Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Semarang. Saya juga adalah salah satu anggota kelompok 1 KKN PPM Mandiri COVID-19. Nah, di sini saya akan melaksanakan program kerja mandiri saya, yaitu sharing session. Di sini saya juga tidak sendirian karena ditemani oleh seseorang yang hebat ya. Beliau adalah mahasiswa S2 Undip. Beliau adalah Muhammad Taufik Sasmita. Assalamualaikum Bang Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Kita udah lama ya nggak bertemu ya. Ya benar. Jadi sebelumnya itu kan kemarin harusnya kita sharing karena kemarin ada kendala. Jadi batal di hari Selasa gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, Kak Taufik sekarang kesibukannya apa nih Kak? Pertama saya adalah mahasiswa, jadi kesibukannya adalah belajar. Dan yang kedua saya juga seorang pekerja. Jadi bekerja di kantor kesehatan pelabuhan Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta. Oke. Kalau di Bandara Halim Perdana Kusuma itu sebagai apa, Kak? Sebagai tenaga surveillance atau tenaga kesehatan di bandaranya gitu. Di bawah Kementerian Kesehatan. Yang pastinya tidak jauh dengan background Kak Taufik yang kalau tidak salah mengambil jurusan kesehatan masyarakat di UHAMKA waktu S1, iya Kak? Iya, betul. Ngambil jurusan kesehatan masyarakat S1-nya. Nah, kalau S2-nya? S2-nya karena berhubung ini adalah pandemi COVID-19, jadi saya mengambil di bidang epidemiologi atau ilmu tentang wabah penyakit gitu. Oke, itu juga salah satu ilmu dalam fokus kesehatan masyarakat juga ya, Kak? Iya, epidemiologi itu salah satu cabang ilmu dari kesehatan masyarakat. Betul. Ada 9 cabang di kesehatan masyarakat.